Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Beb, mungkin kita juga ingin sekali menyampaikan kebaikan kepada keluarga sendiri, tetangga atau teman, apalagi terhadap non-muslim yang termasuk keluarga kita gitu ya. Tetapi kita mau menyampaikan kebaikan, tapi diri kita masih kotor kayak gini Beb. Gimana itu Beb solusinya Beb? Terima kasih. Ya, untuk makan nggak harus nunggu punya gigi, ya kan? Nggak harus nunggu punya gigi itu ya. Anak kita tuh gigi belum tumbuh ya juga sudah kita dulangi makan, belum bisa ngunyah dengan giginya ya ngunyahnya dengan gusinya kan begitu ya kan? Kalau gigi udah habis ya tidak menghalangi kita untuk makan. Terus emang kalau udah tua tidak punya gigi terus nggak boleh ngunyah. Ya tetap ngunyah walaupun ngunyahnya rada aneh gitu kan. Nggak punya gigi, ada cuman gusi. Ya sama juga untuk menyampaikan kebaikan, jangan nunggu sudah bersih karena proses pembersihan itu berlangsung terus sampai kita mati meninggal dunia. Yang penting kita sadar kita kotor. Kita sadar kita kotor. Terus kita sampaikan. Kan perintah Rasul balighu anni walau ayah. Rasul perintahkan SAW sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Rasul enggak mengatakan bersih ana awakmu sik terus baru sampaikan loh ya. Anda. Nah kalau ada ancaman-ancaman di Allah itu, ya jangan kamu lupakan dirimu sendiri, begitu kan? Itu ancaman untuk orang yang dia itu memang cari ilmu bukan untuk diamalkan, tapi nawaitunya memang untuk gayang-gayang ngajari orang, tapi dirinya berbuat yang enggak beres. Lain dengan orang yang pengen berbuat baik, gagal, terjerumus, jatuh, bangun, delosor lagi, jatuh, bangun, delosor lagi. Tapi dia terus ke arah kebaikan. Dia nyampaikan kebaikan, itu perintah Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayah. Dan nyampaikan itu caranya macam-macam. Gak harus ngomong. Jangan buat karikatur, ya, buat gambar corek atau apa. Itu juga cara menyampaikan. Mas Roni ngadeg, nyoteng, itu kan juga menyampaikan, meneng tapi nyampaikan ya lewat kameranya kan begitu ya. Mas Romi di atas sana memantau internetnya gimana koneksinya, itu juga bagian dari menyampaikan. Dan hebatnya Rasulullah SAW ketika menyampaikan sabda beliau balighu anni, beliau tidak mengatakan berkatalah dengan namaku, tulislah dengan namaku, sampaikan dengan tulisan, tidak. Balighu anni, sampaikan dariku. Kenapa? Karena Rasul udah menembus sampai akhir zaman, udah mudeng, teknologi apa yang akan terjadi itu udah tahu. Cara menyampaikan tuh nanti alatnya macam-macam sehingga yang namanya seorang wartawan itu ya bisa berdakwah dengan tulisannya. Alhamdulillah teman-teman wartawan saya dari Solo Pos, dari Joglo Semar membantu dakwah ini dengan tulisannya. Dia seorang sopir gitu kan. Sopir juga bisa berdakwah dengan sopirnya menyampaikan. Itu pernah ada satu orang naik travel dia, naik travel. Sopir travelnya mengatakan, ibu-ibu para penumpang mohon maaf ya, kita akan berhenti di masjid karena ini hari Jumat. Saya akan sholat Jumat dulu, yang lain silahkan istirahat. Wah ini kan luar biasa, ini sopir travel nih ya, longko ini. Ini kan dia bisa, itu bagian dari menyampaikan. Jangan nunggu bersih. Dalam sebuah makalah dikatakan, siru ilallah urjan au makasir. Fala tantadhiru sihah fa in antidhar suhah batalah. Berjalanlah menuju Allah urjan au makasir. Dalam keadaan kamu pincang maupun enggak punya kaki. Kaki enggak ada atau pincang, jalan terus menuju Allah. Jangan nunggu tibanya waktu sehat. Menunggu tibanya waktu sehat itu pengangguran, nganggur sekian lama kan. Ya, nganggur sekian lama tanpa aktivitas. Itu rugi. Nah, kalau kita dalam kondisi masih pincang artinya dosa masih banyak. Kadang maksiat ya masih belum bisa ditinggalkan. Ya. Atau enggak punya kaki sama sekali. Pol dosanya. Kakean dosanya. Ya jalan terus ke Allah. Apakah kemudian kalau, ngapunten ya, bahasa saya kalau ngomong sama teman-teman, emangnya pemabuk enggak boleh sholat? Boleh, tapi pas sholat aja mentem. Kan begitu. Ya. Emangnya pencuri enggak boleh ikut pengajian? Boleh. Ikut pengajian boleh. Tidak ada larangan, siapapun orangnya. Ya, emangnya kalau kita ini masih banyak dosa nggak boleh sholat ngadep Allah? Ya boleh kan? Allah nggak nunggu kita bersih, justru
kita dengan membersihkan diri kita itu caranya dengan menyampaikan tadi. Penyampaian itu bagian dari tathhir. Menyampaikan yang kita ketahui salah satu proses untuk membersihkan diri. Salah satu proses untuk menghapuskan dosa-dosa. Nah, untungnya kalau kita pincang jalan terus tujuannya ke Allah. Lah orang-orang yang jalan ke Allah naik kendaraan, lihat kita pincang, dicangking. Loh Mas, jenengan kok jalan kaki, pincang lagi. Capek loh Mas, yuk ikut mobil saya. Nah, dikatrol, dibawa ini oleh para aulia wassalihin. Kenapa? Dia sidqun niyah, punya kesungguhan niat yang luar biasa.